Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di Manado Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam hadirat-Nya, kita akan menyembah Dia. Mari kita awali Manado Online kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengatakan, kami mau mengucapkan Engkau baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Siapakah kami ya Bapa yang bisa datang di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami bisa menghampiri Engkau Allah yang Maha Kudus. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa. Melayakan kami untuk datang menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Izinkan kami lebih lagi memandang wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada. Kami ingin ya Bapa, biarlah hadirat-Mu melingkupi kami di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari sama-sama dari awal kita ulangi lagi. Kita katakan memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Hidupku
memandang wajah-Mu, rasa dan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh, mari kita naikkan doa kita. Urana malabaya sando. Engkau Bapa yang baik ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami tahu kasih-Mu melimpah atas kami ya Bapa. Ya Allah, kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Izinkan kami menikmati kasih-Mu ya Bapa, kemurahan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau menikmati kehadiran-Mu dimanapun kami berada Yesus. Biarlah kami tenggelam di dalam kasih-Mu ya Bapa. Lingkupi kami ya Tuhan dalam pelukan kasih-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau menaungi kami di bawah kepak sayap-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami selalu menyanjung memuliakan Engkau ya Allah kami. Mari umat Tuhan, kita sama-sama katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari semuanya kita angkat suara kita, kita nyanyikan, Bapakku yang baik. Oh Tuhan Yesus, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku oh haleluya. Kaulah Bapa kami, Engkau Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari semuanya dengan penuh kasih, dengan lembut kita nyanyikan bersama, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia,
kami mau selalu bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh Yesus, Kau baik ya Bapa. Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Yesus. Hadir di dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami tahu Kau hadir dan bertata di atas pujian kami Yesus. Dengan kasih kami naikkan sembah kami. Kami mau naikkan syukur kami. Kami bawa korban syukur kami di bawah kaki-Mu, seperti wanita yang mengurapi Engkau dengan minyak. Oh Yesus, bawa kami, bawa lebih dalam lagi kami menyembah Engkau. Oh, Uranama ya Sande, haleluya. Kami tersyukur datang menyembah-Mu. Haleluya. Uranama ya takaralabo ya Sande, Uranama ya patakaralabo, Uranama ya takaralabo, Uranama ya Sande, Uranama ya mama ya patakaralabo. Yes Jesus. Uranama ya mama ya Sande, Uranama ya Shakarana ya. Oh, haleluya. Biarlah sembah kami naik ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Allah yang maha besar. Ajaib dan heran setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami memuji, meninggikan Engkau ya Tuhan, mengatasi langit. Kuralama ya takaralamo ya namalama ya sanggo, kuralama ya patakaralamo, kuralama ya santakaralamo. Biarlah di dalam hadirat-Mu Yesus ada pengagungan, ada pujian Yesus, ada kemasyuran bagi nama-Mu ya Tuhan.
Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita sembah, katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari umat Tuhan, kita lebih dalam lagi, kita sembah Yesus di sorga. Katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari semuanya kita sembah Dia. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Ini saatnya kami akan menaikkan doa kami bagi setiap umat-Mu dan bagi bangsa dan negara ini ya Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan di menara doa ini. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau menjawab pergumulan doa daripada anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa, kami minta ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau jamah ya Tuhan. Semua seruan doa daripada umat-umat-Mu Kau dengar. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk ya Tuhan Ibu Julia Surjawatis ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anaknya ya Tuhan, Henry, Hana dan Jose. Tuhan memberkati ya Tuhan seluruh pekerjaan dan kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan jagain
Biarlah ya Tuhan ada pertolongan Tuhan selalu atas kehidupan mereka. Kami bawa ya Tuhan seluruh pergumulan daripada Ibu Julia Surjawati ya Tuhan. Dan hari ini juga kami mengangkat tangan kami berdoa secara khusus untuk Ibu Lilik Papahan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan klinik ya Tuhan, kliniknya semakin diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan dia menjadi berkat untuk banyak orang ya Tuhan. Lewat kliniknya ya Tuhan, ada banyak orang yang akan diberkati ya Tuhan Yesus. Kami bawa juga ya Tuhan Agustina Mandagi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong ya Tuhan suaminya Rudi ya Tuhan yang akan operasi katarak. Kami berdoa biarlah ya Tuhan Engkau memperlancar semuanya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan seluruh pergumulannya ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada uluran tangan kasih Tuhan yang menyertai. Kami berdoa juga untuk Pak Petrus Taruno ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan. Engkau lawat, Engkau menjamah ya Tuhan secara khusus. Berikan kesembuhan buat hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari ini ya Tuhan operasinya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan Engkau turut campur tangan untuk Pak Petrus secara khusus. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Allah terjadi atas hidupnya. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa juga untuk secara khusus untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami minta damai ya Tuhan untuk negeri kami secara khusus ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, oh terima kasih untuk penyelenggaraan ya Tuhan pemilu yang berjalan dengan baik. Dan hari ini kami berdoa untuk ya Tuhan, untuk secara khusus ya Tuhan, untuk KPU bahkan ya Tuhan sedang berlangsung ya Tuhan untuk perhitungan suara. Kami berdoa, kami minta ya Tuhan semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau juga memberkati bangsa ini secara khusus. Dari Sabang sampai Merauke, dari ya Tuhan Sangerta Laut sampai kepada Rote ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini, ada lawatan Tuhan, ada anugerah Tuhan untuk bangsa ini. Kami minta ya Tuhan Pentakosta yang ketiga ya Tuhan terus ya Tuhan terjadi atas bangsa kami. Lawatan Roh Kudus untuk seluruh bangsa kami. Bahkan kami berdoa untuk seluruh untuk ya Tuhan seluruh dunia ya Tuhan akan mengalami lawatan Allah. Bangsa-bangsa ya Tuhan akan menerima ya Tuhan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami semua ya Tuhan. Terima kasih, ini doa-doa kami ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya Yesus, kami percaya pada kasih-Mu ya Tuhan. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, saya berikan judul hari ini khotbah saya adalah
kunci kekuatan hidup dalam kasih Yesus. Ya, yang saya mau, dengan kata lain saya mau bahas tuh tentang ya betapa indahnya ya kan hidup di dalam kasih. Ya sudah, kita bisa mengerti, memahami akan kasih Tuhan. Nah, saya tuh sudah sering kali khotbah tentang kisah perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang di dalam Lukas 15. Ya saudaraku, ya kan, dan hari ini saya ingin bahas lagi saudaraku dari sudut yang lain, karena ini seperti Tuhan bilang, sampaikan, ya kan, sampaikan lagi untuk mengingatkan kita tentang kekuatan, ya kan, dari kasih Yesus itu. Nah, kita tahu kalau kita baca di dalam Lukas pasal 15, kisah anak yang hilang, itu dimulai dari anak ini kan minta bagian daripada warisan dia kepada ayahnya. Lalu diberikan sama ayahnya, lalu dia ambil saudara warisan itu, uang itu, lalu dia pergi ya kan ke satu negeri yang jauh sehingga terputus saudaraku. Ya kan saudara, yang namanya komunikasinya, fellowshipnya dengan ayahnya. Itu sama seperti setiap kita saudara. Ketika kita udah berhenti untuk tidak berdoa lagi, kita tidak cari lagi firman Tuhan, kita tidak lagi berbicara tentang Tuhan, firman, pelayanan dan lain sebagainya, itu sama seperti anak yang hilang. Saudara, sekalipun ya kan saudara, ya kan, ketika kita udah gak tertarik lagi dengan hal-hal yang rohani, saudara, itu seperti kita anak yang hilang. Nah, apa dampaknya? Saudara, dampaknya adalah saudaraku, ya kan, di luar daripada rumah Bapak, ya, rumah Bapaknya, di situ tidak ada makanan rohani, tidak ada pengajaran, tidak ada pembaharuan di dalam pikiran, saudaraku. Sehingga, saudaraku, nah hidupnya, ya saudara, jalan hidup daripada anak yang terhilang ini mengalami kemerosotan rohani atau kemerosotan moral. Kita lihat dia berfoya-foya di sana saudaraku. Dia habiskan, dia hambur-hamburkan daripada harta yang menjadi milik bapaknya sebenarnya. Yaitu warisan memang punya dia. Nah, dia foya-foya, dia nggak hidup menurut apa saudaraku? Menurut tuntunan. Ya, kalau orang bijak, ya kan pasti hidupnya tuh selalu ada tuntunan. Orang hidup dalam tuntunan pasti hidup dalam perencanaan, persiapan. Saudaraku, apa yang bisa dimakan, yang mana yang bisa disimpan. Karena kita tahu tidak selalu yang namanya ada masa kita bisa mendapatkan apa yang kita kerjakan. Ada masa-masa di mana kita tidak dapatkan apa-apa. Nah, Alkitab jelaskan, ya kan, timbullah yang namanya masa kelaparan besar. Saudaraku, di mana saudaraku orang-orang tidak lagi bisa bekerja untuk mendapatkan makanan. Nah, karena si anak yang hilang ini, dia foya-foya hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia gak mempersiapkan diri untuk masa kelaparan itu. Dan Alkitab katakan anak ini langsung saudaraku jatuh miskin dan melarat. Perutnya lapar, mau makan, lalu dia cari kerja. Saudara, dia orang Yahudi nih, ya. Dia pergi kerja, kemana saudara? Dia bekerja di mana? Di kandang babi. Lalu Alkitab katakan dia udah kerja, dia mau makan, lapar, mau makan ampas babi pun tidak ada. Nah, disinilah saudara, ya kan, muncul satu kesadaran di dalam dirinya. Ya, kita baca Alkitab kita dalam Lukas 15 ayat 17, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ada satu kesadaran. Ya kan, aku nih begini. Aku kelaparan, aku nih kosong, aku nih kering. Aku gak ada apa-apa, gak punya apa-apa. Sedih yang ada. Ya kan? Ya kan? Justru dikatakan lagi. Sadar, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, coba baca sama-sama dengan saya. Yuk, semua yang ada di Holy Spirit dan saudara yang ikut secara online, saudara bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sudah sini.
ketika dia mau kembali kepada bapaknya, lalu dia berkata, saudaraku ya, dia berkata ya kan kepada dirinya. Saudara, apa perkataannya saudara? Dia tidak lagi minta dijadikan sebagai anak bapak. Tapi dia minta sebagai salah seorang, mungkin bapak udah tolak. Sudah gak mau lagi sama saya. Ya, itu pikirannya. Setiap orang yang sudah jauh dari Tuhan selalu punya pemikiran yang sama seperti anak yang hilang. Apa Tuhan masih mau dengar doa saya? Apa Tuhan masih mengasihi saya? Apa Tuhan masih mau tolong saya? Saudaraku Yesus. Jadi kepada siapa lagi kita mau minta tolong? Kalau bukan ke Tuhan. Jadi ayat ini bicara khusus buat setiap kita saudara. Anak yang hilang berkata, ya kan? Aku tidak layak disebut sebagai anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Lalu ayat 20, apa jadi budak? Jadi upahan anak ini. Anak berubah status jadi budak. Enggak. Apa yang dibuat oleh bapaknya? Lihat ayat 20 kita baca sama-sama. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini anaknya kan? Ya kan? Ketika ia masih jauh, ayahnya melihat anaknya itu. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Ayat 21, kata anak itu kepadanya. Nah dia ngobrol sama bapaknya. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Pertama dia ngomong sendiri sama dirinya. Yang kedua dia bicara sama bapaknya. Apa respon daripada bapaknya? Ini yang mengharukan. Seringkali kalau kita baca pelan-pelan, ini yang menjamah hati saya. Ini menjamah hati kita. Yang buat kita nangis. Betapa indahnya kasih Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku. Lebih manis, lebih manis. Dia berkata, aku jadikan budak saja, yang penting aku bisa makan. Tapi Bapak tetap melihat anak ini sebagai anak. Coba lihat. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Apa saudara? Baca yang keras. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Diberikan jubah. Saya yakin bukan jubah budak. Tapi jubah apa? Jubah seorang anak. Gak mungkin dia suruh hamba-hambanya untuk ambilkan jubah. Pasti itu jubah untuk seorang anak. Bukan jubah seorang budak. Jubah seorang budak. Saudara tahu gak? Yang jubah orang-orang pakai kayak orang-orang itu. Kalau budak itu saudara, jadi dia agak nantung gitu, agak gantung. Ya karena supaya lebih lincah untuk kerja kali ya, saya nggak ngerti, saudaraku. Tetapi kalau yang namanya anak atau tuan itu jubahnya sampai bawah. Saudara tahu gitu. Nah itu poinnya. Yang kedua dikatakan apa? Kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Yang terakhir yang 23 kita baca yang keras. 1, 2, 3. Dan ambillah anak tambun itu. Sembelihlah dia. Marilah kita makan dan bersuka cita. Saya ingin kuatkan saudara. Saya ingin saudara bagaimana kita bisa memiliki yang namanya saudaraku. Satu kekuatan, keteguhan hati. Ketika kita menghadapi yang namanya masa-masa sulit dalam hidup kita. Ya. Ada paling tidak ada 3 hal lalu kita tambahkan jadi 4. Yang saudara harus ingat dalam hidup saudara. Ya. Ketika kita datang kepada Tuhan. Kita datang, ya kan, saat kita datang bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Dengar, tiap hari kita harus datang bertobat. Pertobatan itu harus setiap hari sebenarnya. Pertobatan dalam bahasa Inggris kan repentance, pertobatan atau repent. RE, saudara, itu kata RE itu kembali. Pen itu kan tempat tinggi. Sebenarnya pertobatan itu bukan kata-kata yang mengerikan. Tobat lo,
Kalau kita enggak, kadang-kadang kita bilang tobat lo. Kalau orang Jakarta bilang tobat kau. Seperti kata tobat tuh sangat-sangat merendahkan gitu loh. Bukan. Sebenarnya kata bertobat kalau bahasa Inggrisnya apa saudara? Jalan menuju ke tempat yang tinggi sebenarnya. Katakan amin. Dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Metanoia. Metanoia itu artinya saudara perubahan cara berpikir atau perubahan pikiran. Kalau saudara bisa berubah pikirannya ke arah yang lebih baik, yang lebih cerdas, lebih baik. Ada lebih banyak masalah yang kesulitan yang dulu tidak bisa diselesaikan karena saudara punya sudut pandang yang baru, pemikiran, pengetahuan yang baru, maka saudara bisa selesaikan itu. Yang ngerti katakan amin. Orang bilang begini, Pak Sabta, aku sudah doa loh untuk masalah keuanganku. Tapi kok Tuhan tidak jawab-jawab masalah keuangan saya. Saya nggak yakin hari pertama kamu doa Tuhan sudah jawab. Kalau menurut saya, yang percaya katakan amin. Karena kita ini bukan, ya kan saudara, berperang untuk mendapatkan kemenangan. Sebenarnya saudara, kemenangan sudah kita dapatkan. Saudaraku, kita sudah starting awalnya adalah dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Apa dasar filosofinya? Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai, dia sudah selesaikan semua masalah kita. Sudah disediakan itu. Ibarat tergantung daripada kita. Saudara, karena Tuhan sudah sediakan seluruh kebutuhan kita di atas kayu salib. Yang ngerti katakan amin. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dia sudah sediakan. Bagian kita adalah kita datang kepada dia. Saudaraku, kalau kita datang kepada dia, kita harus bisa mengakui apa yang Tuhan firmankan. Kita berkata, aku setuju. Makanya ada istilahnya legio. Ya, homo itu sama, legio itu bahasa. Bahasa kita harus sama dengan bahasanya Tuhan. Saudara dikatakan amin. Artinya apa? Di sini pentingnya pertobatan bicara pembaharuan pikiran setiap hari. Maka kita terus belajar firman. Jadi gimana kita bisa memperbarui pikiran kita? Ya Tuhan bisa pakai lewat Alkitab yang kita baca setiap hari. Pengajaran firman Tuhan yang kita dengar, kita catat dan kita doakan. Atau kadang Tuhan bisa pakai orang-orang, istri kita, orang tua kita. Bahkan kadang-kadang anak kita. Untuk memberikan kita nasihat kepada kita. Seringkali karena kita ini ego kegedean. Kebesaran ego. Kita maunya kita yang ngomong dan kita didengarkan. Kita menolak suara atau omongan atau nasihat. Kata-kata, perkataan orang lain. Kalau saudara dan saya ingin terus bertambah cerdas. Saudaraku, kita harus belajar untuk membuka telinga dan mata untuk belajar. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita terus ngomong dan tidak mau dengar, saudara, nasihat firman, nasihat yang baik buat setiap kita untuk kebaikan kita. Kita cuma mau ngomong aja. Kalau kita ngomong terus, itu akan memantapkan apa yang kita yakini. Kalau kita yakini, apa yang kita yakini, apa yang kita tahu, itu makin mantap kalau kita terus ngomongin. Tapi kalau kita mulai tutup mulut dan mulai dengarkan, kita akan mendapatkan sudut pandang yang baru. Katakan amin saudara, kita bisa melihat jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah oleh karena itu, saudara, di sini pentingnya tiap hari saya ingin ajak saudara untuk selalu minta, Tuhan biarlah aku bisa menjadi orang yang terbuka pikirannya. Terbuka hatinya. Termasuk terbuka dompetnya. Kalau saudara tiga ini terbuka, saya yakin untuk kebaikan. Saudara akan jalan menuju apa? Menuju keberhasilan. Katakan amin. Nah sekarang ketika si anak
yang hilang ini saudara, mengambil keputusan untuk kembali kepada orang tuanya. Saya ingin bahas tentang 3 hal ini saudaraku. Yang pertama, begitu pula dengan kita. Kalau saudara pagi-pagi datang ke Tuhan berdoa, saat teduh, kira-kira apa rencana saudara untuk saat teduh itu? Maksud saya, tujuan saudara itu apa? Saya ajarin nih, untuk saya sih secara pribadi. Setiap kali saya saat teduh, tujuan saya saat teduh adalah saya mau datang untuk bertobat. Bertobat. Istilahnya apa Rasul Paulus itu, aku mati tiap hari. Mati untuk diriku tiap hari, itu bertobat. Bukan kebenaranku yang aku terus pegang. Aku selalu mau cari, ini loh pengetahuan, ini loh pembaharuan pikiran aku. Apa yang Tuhan mau bicara lewat firman, pengajaran-pengajaran apa yang baru. Ketika kita terus diperbarui pikiran kita lewat firman Tuhan, kita berdoa, nyanyi, nyembah, masuk hadirat, kita diperbaharui hati kita. Saya yakin saudara akan lihat ada 3 hal yang Tuhan akan berikan. Yang pertama, Tuhan akan berikan apa? Jubah. Katakan amin, jubah. Kalau tiap hari kita datang ke Tuhan seperti anak yang hilang, ya kan? Rendah hati datang. Aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau mengalami pembaruan pikiran, pembaharuan hati. Saudara akan dapatkan kasih Tuhan. Apa wujud kasih Tuhan? Yang saudara, Dia berikan kita. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan kita jubah yang terbaik. Katakan amin. Jubah itu apa sih? Jubah adalah pakaian terluar. Ya, jubah bukan hanya berfungsi untuk menutupi tubuh kita. Ya, tetapi juga jubah itu menunjukkan apa? Status dan identitas seseorang. Nah, di perjanjian lama saudara, jubah ini berkaitan erat dengan sesuatu yang jasmani, ya, nutupi tubuh kita, tetapi juga sesuatu yang rohani. Saya ingin beritahu lagi kepada saudara begini, ya, kalau seseorang dapatkan satu jubah, ya saudara, itu dampaknya bukan cuma menutupi tubuh, tetapi yang di dalamnya itu berubah. Yang percaya katakan amin. Yang di luarnya ngalami perubahan. Selalu mulai yang di dalam. Saya kasih contoh saudara tentang Daud. Daud ini seorang yang mengerti betul betapa jubah yang dikenakan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Saat kita tahu bahwa Daud dan Yonatan. Yonatan ini adalah pangeran saudara. Ya, anak daripada raja Israel yang bernama Saul. Saudaraku. Satu hari mereka mengikat satu perjanjian. Lalu hati daripada Yonatan itu sangat berpaut dengan Daud. Dia sangat mengasihi Daud. Lalu apa yang dibuat saudara? Yonatan dia buka jubahnya saudaraku. Dia buka jubahnya. Dia tanggal, Alkitab 1 Samuel 18 ayat 4 kan. Samuel menanggalkan jubah yang dipakainya. Ini jubah apa? Jubah seorang pangeran. Saudaraku. Memberikannya kepada Daud. Jadi bukan cuma sekedar kain gitu saudaraku. Ya kan kita lihat. Juga baju perangnya. Sampai pedangnya. Panahnya. Ikat pinggangnya. Ayat yang kelima baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Daud maju berperang. Dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Perhatikan. Sejak Daud mendapatkan dan mengenakan jubah Yonatan, Daud mengalami perubahan karakternya lebih apa? Lebih bijaksana. Katakan amin saudaraku. Kalau kita baca di satu pasal sebelumnya, Daud tuh tidak bisa pakai baju perang. Tidak bisa menggunakan alat-alat perang. Tapi di 1 sampai pasal 18 setelah dia dapat jubah, dapat baju perang, peralatan perang semuanya itu dipakai oleh Daud. Jadi artinya di sini yang di dalam jubah itu, saudara, itu mengubah yang di dalam. Katakan amin. Karakternya dia lebih bijaksana, lebih terampil, lebih cerdas. Ada satu perubahan yang begitu drastis pada waktu dia mendapatkan jubah. Ada satu kedahsyatan. Ada satu pengurapan yang lebih, saudara,
ketika Daud dapatkan jubah. Dan Alkitab katakan saudara, setiap kali Daud pergi berperang, Daud selalu mengalami apa? Kemenangan. Selalu berhasil. Kenapa? Jubah itu. Lalu akhirnya dia mengalami promosi. Dipromosi. Jadi saya mau bicara tentang jubah. Ketika saudara tiap hari datang bertobat. Orang bertobat kan mau tahu, Tuhan aku salah, tunjukin jalannya yang apa. Aku tidak tahu apa-apa. Ya kan, apa yang harus aku buat. Tiap hari kita minta tuntunan firman-Nya. Apa pesan menara doa hari ini? Aku akan jadikan tuntunan hidupku. Lalu pujian penyembahan, saudara minta urapan kasih. Tiap hari dipenuhi. Perhatikan. Satu, pada waktu Tuhan akan berikan saudara satu jubah. Katakan amin. Ini perlu yang namanya apa? Komitmen, disiplin, konsisten. Baru dapat jubah. Saudara lihat di sini. Banyak orang Kristen percaya, saudara, dengan kesembuhan ilahi. Ya, banyak orang Kristen doakan orang sakit. Tapi saudara, ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang tertentu yang diberikan Tuhan jubah untuk pelayanan kesembuhan. Kalau yang sudah almarhum, Catherine Kuhlman lah, Ora Robert, yang ya kan saudaraku, ya kan, Kenneth Hagin. Setiap kali ibadah, yang masih hidup pada waktu itu, ya kan, pelayanan-pelayanannya Benny Hinn. Saudaraku, di Indonesia Pak Niko, gembala pembina kita. Kita doain orang satu-satu. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Ketika mereka buat ibadah, itu begitu banyak orang alami kesembuhan. Apa bedanya? Jubah. Katakan amin. Semua orang suka memberitakan Yesus, memberitakan Injil. Supaya orang bisa bertobat, diselamatkan, dan jadi murid Tuhan. Saudara lihat, pada waktu almarhum Billy Graham, saudara masih hidup. Kalau beliau bikin KKR, saudara, pada waktu itu yang datang. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan pernah jutaan orang datang. Reinhard Bonnke dihadiri dengan, kalau di Afrika kita lihat video YouTube-nya saudara, itu jutaan orang. Apa yang membuat kita mau bikin KKR? Datang berapa orang nih? Apa bedanya? Jubah. Saya bisa ngerti, jubah. Jubah, itu pengurapan, itu pemberian Tuhan. Yang orang tuh nggak bisa nuntut. Kok dia dikasih ini, aku kok nggak ada urusan. Tuhan tuh nggak penting dengan pendapat kita. Dia punya kedaulatan kepada siapa dia mau beri jubah itu. Dia mau berikan kasih karunia-Nya, dia akan berikan. Nggak tunggu pendapat kita atau pertimbangan kita atau takut sama kita. Itu Tuhan nggak kayak gitu. Saya bisa mengerti ini, katakan amin. Dan ada banyak lagi saudaraku. Dan saya juga mengerti dalam hidup saya. Tuhan, ya kan, jubah ini bisa diberikan langsung sama Tuhan. Bisa saudara sendiri yang minta dan inginkan jubah yang seperti itu. Seperti halnya Elisa. Elisa menginginkan jubah yang dikenakan Elia. Dia ingin itu. Tapi saudara, itu perlu yang namanya, itu namanya pergumulan yang hebat. Pada waktu itu dia ingin sekali. Mulai dari apa? Di Gilgal. Perjalanan Gilgal. Habis dari Gilgal, masuk saudaraku ke Betel. Masuk ke Yeriko. Baru ke Sungai Yordan. Selama perjalanan itu saudaraku, Elisa itu istilahnya bahasa orang Palembang tuh disegak terus. Dimarah terus. Kayak ngapain sih kamu ikut-ikut aku tuh? Sudahlah, sana aku nggak, bahasa sehari aku nggak butuh kau. Aku mau pergi sana. Enggak, aku mau ikut. Sampai akhirnya saudara, Elia, Nabi Elia ini, dia nanya, kau tuh mau apa? Kau mau minta apa? Jawab, permintaannya adalah aku ingin jubah.
Aku ingin dua bagian dari rohmu. Maksudnya jubah yang Tuhan beri kepada kamu. Itu kamu pakai. Karena aku sudah melayani engkau. Aku suka dengan tipe pelayanan seperti ini. Panggilan Tuhan atas hidupmu, Elia. Itu sama dengan aku. Dan aku akan teruskan. Aku ini anak rohanimu. Aku butuh jubahmu. Jubah Bapakku sendiri. Wah, permintaanmu sulit. Tidak bisa. Tapi kamu akan bisa dapatkan kalau kamu bisa melihat aku. Kalau kamu bisa lihat aku. Kamu bisa lihat. Saudara kasih Kristus. Kita tahu bahwa akhirnya Elisa mendapatkan jubah Elia. Kalau Elia melakukan mujizat yang besar itu dalam hidupnya itu 7 kali. Saudara tahu Elisa 13 kali waktu dia hidup dan 1 kali pada waktu dia sudah jadi mayat. Mujizat terjadi 14 kali. 2 kali lipat. Saya berdoa saudaraku yang Kristus. Saudara mau dapatkan jubah ini. Hal pertama. Bentuk daripada kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berikan jubah. Jubah ini yang membuat saudara hidupnya berhasil. Berhasil dalam segala perjalanan hidup saudara. Saudara, hidup kita ini seperti ini. Nah, kalau saudara mendapatkan jubah dari Tuhan, itu harus saudara, saya panggilannya, kerinduannya, calling itu apa? Saya ngerti, saya tiap hari minta jubah supaya jadi seorang pendoa, pemuji, penyembah, pengajar. Yang bisa ngajar firman. Saya minta jubah untuk bisa mendoakan orang sakit supaya bisa sembuh. Saya selalu tiap hari minta jubah itu. Harus diinginkan. Lalu Tuhan tiba-tiba kasih percayaan. Kalau tanpa jubah, pelayanan kita, hidup kita akan kurang efektif. Karena pada waktu Tuhan kasih jubah, Tuhan lengkapi dengan apa? Cincin. Cincin lambang apa saudara? Cincin itu adalah lambang apa? Kasih Kristus yang kekal. Yang tidak ada putusnya. Setiap kali saudara yang pegang cincin. Ini cincin pernikahannya. Saya lebih daripada saya lihat ini cincin pernikahan. Ketika kita lagi lemah. Kita lagi kering. Mungkin kita mungkin stres lah. Kalau saudara bisa lihat cincin, saudara punya cincin. Saudara bisa melihat inilah. Ya kan? Bukti bahwa aku adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Yeremia 31 ayat 3 katakan apa? Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Katakan amin. Katakan amin. Saudara mau dapatkan kasih Tuhan? Ya, kalau saudara tahu, saudara beri ada jubah yang Tuhan kasih. Jubah itu bicara tentang itu jubah pasti jubahnya namanya itu adalah jubah sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Orang yang memakai jubah pasti juga memakai cincin. Artinya apa? Saudara yang diurapi, urapannya bisa bekerja, itu haruslah saudara dan saya hidup dalam kasih. Ya kita bekerja ini karena kita mau mengasihi Tuhan. Kita kerjakan ini untuk Tuhan. Kita mengasihi untuk sesama manusia. Dan apa? Pasti Tuhan lengkapi dengan apa? Sepatu. Sepatu itu bicara apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil. Kerelaan untuk berbuat baik. Itu sepatu. Katakan amin saudara. Dan puji Tuhan. Tiap hari saya doakan. Berikan saya urapan Tuhan. Jubah. Untuk jadi gembala. Pengajar. Untuk bisa ini bawa sekolah. Walaupun saya enggak urus teknis. Tapi ada jubahnya ini. Dari Tuhan. Dan puji Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib. Kalau bukan tangan Tuhan, tidak mungkin. Saudara mau kerja apapun sebagai profesi.
pengacara, sebagai dokter harus punya jubah. Selain jubah dokter, harus ada jubah dari Tuhan. Biasanya itu yang paling penting. Saudara, saya tutup dengan ayat ini, saudara Kristus ya. Kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 12. Kita baca sama-sama 1, 2, Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi Rasul Paulus itu memberikan nasihat kepada kita. Ya kan? Sebagai apa? Orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihi. Ini bicara tentang apa? Dia bilang gini, ini adalah jubah yang harus kamu pakai. Kenakan jubah ini. Apa namanya? Jubah untuk saudara bisa berperang dan selalu menang seperti Daud. Jubah yang membuat Tuhan berhasil dalam setiap pekerjaan saudara, bisnis saudara, karir saudara. Dengan baik. Jubah itu, ya kan? Di dalam jubah itu yang saudara kenakan adalah apa? Tuhan bilang, kenakanlah jubah apa? Belas kasihan. Jubah yang Tuhan beri untuk membuat saudara berhasil, ini bisa bekerja. Kalau di dalamnya ada apa? Belas kasihan. Bukan kejam, bukan benci, yang ada belas kasihan. Mau orang jahat, mau orang baik, mau orang di bawah kita atau di atas kita, Tuhan bilang kenakan belas kasihan. Yang kedua apa? Kemurahan. Kemurahan itu bicara tentang adanya unsur apa di sini saudaraku? Itu ada kaitan, gampang udah memberi. Bukan hitung-hitungan. Saya lihat kalau orang yang suka hitung-hitungan, kalau belanja minta diskonnya keras. Kalau mau masukin anak, kalau bisa minta diskon lebih keras. Padahal dia bisa beli baju dan segala macam. Saya berdoa untuk hal-hal tertentu. Saudara tuh yang perlu hemat, saudara hemat boleh. Tapi untuk hal yang namanya, saudara, untuk kemuliaan Tuhan, seharusnya saudara jangan berhemat. Kecuali memang nggak punya uang sama sekali. Nggak punya pun saudara harus usahakan. Ini saya belajar, jubah kemurahan. Lalu jubah kerendahan hati. Jubah kelemah lembutan dan kesabaran. Saya berdoa biarlah saudara diberkati dengan pesan ini. Tuhan mau pakai, mau kasih jubah. Jenis jubah apa yang Tuhan ingin? Itu mengandung ada panggilan. Jubah ini dipakai saudara bukan untuk kemuliaan kita. Tapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Untuk tolong lebih banyak orang. Kalau saya bilang, ya Tuhan aku mau kembali. Tiap hari aku mau bertobat. Aku mau datang seperti anak yang hilang. Tuhan tutup mata kita. Bapa dalam nama Yesus. Aku minta berikan kami jubah ya Tuhan. Berikan kami jubah. Supaya apapun yang kami buat. Tuhan yang buat berhasil. Seperti Tuhan memberikan ya Tuhan jubah itu kepada Daud melalui Yonatan. Sehingga dengan jubah itu karakter Daud berubah. Keterampilannya berubah. Sehingga hidup Daud dipromosi dan berubah. Apa yang dikerjakannya, peperangan selalu berhasil. Dan dia dipromosi menjadi panglima tentara Israel. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Biar kami bisa melihat kasih Tuhan. Kami bisa melihat keindahan kasih-Mu Yesus. Bahwa Engkau berikan kami jubah itu. Saudara doa, berikan aku jubah itu Tuhan. Dan berikan aku juga cincin itu. Yaitu kasih-Mu ya Tuhan. Jubah itu ada status. Aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jubah itu adalah menyatakan, aku adalah anak Allah. Aku punya hak waris, yaitu janji-janji Allah dalam hidup saya. Jubah itu menyatakan bahwa aku adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang punya tugas untuk menyatakan perbuatan Tuhan yang ajaib.
Tuhan berikan saya sepatu untuk aku bisa hidup melangkah dengan damai sejahtera. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba. Ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.